Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama-sama, menjabarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Karena para subscriber, para pemirsa Janggiri Channel yang kami hormati, seluruh manusia itu punya guru sejati. Artinya sudah pintar-pintar. Jadi mohon diluaskan, jangan takut, jangan ragu. Wasi'un alim. Sesungguhnya ilmunya Gusti Allah itu sangat amat luas. Karena kita ini puzzle, berarti kita ada kemampuan untuk meluaskan keilmuan. Yang kami jabarkan di sini, ya mohon nanti diluaskan bareng-bareng ya. Bagi yang sudah datang kemari, sudah banyak yang paham. Kami judul aturlah vibrasi agar serasi selaras menjadi resonansinya sama. Vibrasi itu sangat amat luas. Apa saja dan siapa saja yang kami jabarkan di sini adalah vibrasi mengenai suara dulu ya, vibrasi mengenai suara. Nanti banyak, mohon diluaskan vibrasi mengenai apa ini namanya, kerut wajah atau apa ya, bahasanya apa ini ya, gerakan badan ya, gerakan badan kita itu juga menghasilkan vibrasi, baik vibrasi yang sedang atau yang negatif atau yang positif ya. Karena vibrasi itu adalah getaran, kalau orang Jawa bilang itu lebih gampangnya itu, kalau yang tidak enak namanya unek-unek atau dongkol ya. Ya, rasa yang dongkol itu namanya vibrasi yang tidak enak. Nanti kalau yang sedang itu, kalau sudah sedang itu namanya keseimbangan, itu namanya resonansi. Nah, apakah vibrasi yang positif juga akan mendapatkan negatif juga? Jadi begini, ada orang mendapatkan vibrasi yang enak, yang nyaman, tapi ingat, jangan lupa diri. Vibrasi itu kan rasa, umpamanya rasa dongkol itu kan tidak enak, terus dipendam, ditahan di sini, tidak dikembalikan ilaihi roji'un, dibuang ke ruang kosong. Maksudnya begini, dilimpahkan atau dilempar. Al-Baqarah yang 156. Al-Baqarah ayat 156. Al-Baqarah ayat 156. Itu kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah, itu mudahnya. Artinya begini, rasa nikmat, vibrasi yang positif itu banyak orang-orang mengategorikan, oh itu kenikmatan. Lah, kenikmatan itu dikembalikan, oh Gus, yang nikmat siapa? Ya, ini mohon maaf bagi yang sudah tahu ya. Yang memberi nikmat siapa? Ya engkau juga. Ya udah, jangan melekat di sini. Karena kita disuruhnya resonansi. Karena di ayat Al-Qur'annya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sistem sunatullah. Gusti Allah tidak membebani hambanya menurut kesanggupannya. Apa hubungannya dengan vibrasi? Begini, kalau ada orang vibrasinya positif, bahagia, terus menerus, kesenangan terus menerus, itu tetap lupa diri. Di lingkungan kita, apakah semuanya senang? Nah, di saat kita senang, tanpa ilaihi roji'un, tanpa melempar, mengembalikan, oh ini bahagia ya engkau juga ya Allah.
Karena kalau orang yang sudah fana itu selalu mengatur vibrasi itu agar selalu resonansi atau selaras. Karena manusia sunatullahnya kalau pedih bisa menimbulkan stres, sakit hati, sengsara. Kalau bahagia bisa menimbulkan lupa diri. Jadi sistem positif negatif itu wajib ada selama-lamanya. Karena itu sistem. Yang disebut positif negatif itu juga luas. Ada kalimat langit bumi, itu juga filosofinya. Kanan, kiri, atas, bawah, gelap, terang. Itu sistem. Karena kalau terang terus bosan, gelap terus bosan. Kanan terus susah. Orang jalan yang tangannya yang ini diem, cuman kakinya juga kanan. Ya susah. Jadi di saat kita posisi ada di kanan, tidak akan stabil, tidak akan selaras. Sehingga kalimat surga neraka itu sistemik yang tidak bisa dihindari. Contoh, rasa nikmat makan. Itu kan kalau lapar dulu. Lapar filosofi nar atau filosofi neraka. Filosofi yang tidak enak disebut neraka. Agar merasakan enak, kan harus ada neraka dulu. Agar bisa nyebut kanan, harus ada kiri juga. Orang bisa bilang gelap, harus ada terang. Itu sistemik sunatullah. Papan. Jadi mohon diluaskan, bila mana nanti kami menjabarkannya kurang luas. Karena begini, kalau yang sudah datang ke tempat kami, itu kan sampai berjam-jam. Ada yang dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Itu rata-rata. Karena apa? Ilmu laduni, ilmu langit itu sangat amat luas dan bikin orang enjoy untuk apa ya? Untuk mendengarkan, untuk menjabarkan. Karena sudah tahu orang-orang yang sudah ahad sudah tahu ya. Teman-teman Janggiri yang sudah datang kemari itu sudah tahu. Kalau ngobrol tentang langit, kalau ngobrol tentang tauhid, tentang tasawuf, tentang sufi, tentang ma'rifat, tentang ahad, baru 5 jam. Kenapa? Ini udah 5 jam ya? Padahal barusan. Jadi ibarat jam, kurun waktu, itu juga sunatullah. Kadang-kadang durasi sistem jam itu sama, umpamanya 5 jam. Bagi yang bahagia, kan sebentar. Bagi yang sengsara, lama. Bahkan lebih dari 5 jam. Berarti kebahagiaan itu bukan di durasi jam. Dirasa. Resonansi ya juga dirasa, bukan hanya diucapkan. Termasuk bacaan-bacaan Al-Quranul Karim itu bukan cuma diucap, tapi dirasa. Kami sudah menjabarkan ini karena ini banyak subscriber yang baru ya, karena belum tentu nonton video yang kemarin, ujuk-ujuk langsung video yang ini. Contoh Al-Fatihah ayat 2. Ini contoh aja. Sama judul Al-Fatihah ayat 2. Ini sistem ucap, baca, amal pakai ain. Sama juga. Saya contoh lagi.
Yang dimaksud aturlah vibrasi itu kan kalimat, berarti mengucap. Ini kalimat untuk mengenal, atur vibrasi itu mengucap. Lah setelah itu naik, ucap, naik kepada baca. Maksudnya ngatur vibrasi apa sih? Seperti apa? Untuk apa? Itu namanya baca. Berarti kalau sudah vibrasi itu seperti apa? Untuk apa? Bagaimana? Berarti sudah sistem baca. Tapi kalau cuma aturlah vibrasi, menjabarkan juga enggak, bayangin juga enggak, itu berarti ucapannya baru tingkatannya baru tingkatan ucapan. Tapi kalau sudah maksudnya vibrasi itu apa, prakteknya bagaimana, seperti apa, kalau kita sudah menggali vibrasi itu apa di dalam angan sini, untuk apa, seperti apa, prakteknya bagaimana, berarti sistem kita itu lagi membaca aturlah vibrasi. Lah kalau sudah mengerjakan vibrasi, mempraktekkan, namanya amal, mengamalkan. Ini sangat luas sekali ini. Kalau kalimat mengamalkan berarti mengerjakan atau mempraktekkan. Contoh, kami sudah berulang kali, siapa yang mengucapkan Al-Fatihah ayat 2 mengucapkan Al-Fatihah ayat 2 Al-Baqarah kok diem saja, nggak ada kembang di dalam mindsetnya atau akal pikirannya biasa, Alhamdulillahirobbilalamin, Alhamdulillahirobbilalamin, sama sekali nggak tersirat apapun di dalam akal pikiran ini, itu berarti ngucap, baru tingkatan ucap. Ini Al-Baqarah 115 kalau cuma dibaca, kalau cuma diucap, nggak bakalan ngepek. Orang cuma dibaca aja bingung. Jadi Al-Fatihah ayat 2, Al-Baqarah 115, kalau masih dua sisi, masih bingung cara mempraktekannya, butuh guru atau bukan guru ya? Kalau guru nanti ada murid. Butuh pemandu, butuh pembimbing. Itu aja. Ini videonya sudah ada yang kemarin ya. Kemanapun kamu menghadap ya, kalau Al-Fatihah ayat 2, Al-Baqarah 115 dikerjakan, diamalkan, pasti rizki lancar. Lah kalau kalimat rizki itu juga luas, jangan cuma duit, kesehatan, keilmuan. Jadi rizki itu luas maknanya ya. Video yang kemarin sudah jelas, Al-Fatihah ayat 2 itu disuruh memuji seluruh alam. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Gusti Allah Tuhan seluruh alam. Itu ada Al-Ta'rif 2. Seluruh alam itu keseluruhannya Tuhan, disuruh memuji. Memujinya bagaimana? Kemanapun kamu menghadap, memuji. Jangan sampai mengolok-olok apapun. Karena ia zahiru ya batinu. Gusti Allah di Asmaul Husna menyatakan, aku ini ia terlihat juga tidak terlihat. Ya ibarat manusia. Manusia itu raganya terlihat, ruhnya tidak terlihat. Ya zahiru ya batinu, atau kalimatnya batin, hatinya enggak terlihat. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ya. Jadi mohon diperluaskan, siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Kalau ini masih bingung lagi, saya mohon maaf ini bagi yang masih baru. Kalau yang sudah lama mengikuti sudah terang. Ini masih ada yang baru. Bagi yang baru, mohon surat Al-Anfal ayat 35.
surat Al-Anfal ayat 35, mohon dibuka, dibaca artinya. Ini juga sebenarnya harus dibaca artinya. Kalau dibaca Arabnya nanti nggak tahu maknanya. Ini juga kalau dibaca Arabnya nggak tahu maknanya. Setelah membaca, naik kepada level mengerjakan, namanya amal, mengamalkan. Ada yang mengatakan Al-Ikhlas dibaca 41 kali. Kalau dibaca nggak ada efek. Kalau mengamalkan itu ada efek. Contoh, ibarat contoh ini. Ini kalimat pengenalan, makan, 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 makan. Tapi cuma diucapkan saja. Ya nggak bakalan kenyang. Kalau kita ngomong makan, 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 sama sekali tidak ada siratan, kosong, blong di sini, kosong. Berarti itu mengucapkan tidak akan merasakan kenyang. Tapi kalau sudah di saat kita makan, terus di sini berkembang siratannya, makan apa ya? Yang enak makan apa ya? Makan buat apa ya? Itu berarti kita tingkatannya sudah membaca makan. Jadi pertama mengucapkan kalimat makan, yang kedua membaca kalimat makan. Jadi kalau membaca itu artinya mengembangkan apa sih makan itu. Makan apa, yang mau dimakan apa, di mana, untuk apa, itu namanya orang sudah membaca. Setelah itu mengamalkan, mempraktekkan. Oh nanti makan nasi ini, nanti di tempat ini, oh makan itu hasilnya kenyang, oh begini. Lah Al-Fatihah kalau cuman Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, terus dan terus dan terus, tidak pernah membaca artinya, tidak akan terasa menjadikan resonansi. Lah ini dua ayat ini mohon diucapkan segala, baik Arabnya atau bahasa masing-masing daerah. Artinya bahasa masing-masing daerah juga bahasa masing-masing negara, mohon diperhatikan. Berarti kalau sudah memperhatikan hurufnya berarti sudah membaca. Al-Fatihah itu maksudnya apa sih ya? Oh, Al-Fatihah itu pembukaan awal, pembukaan terbaik. Apa yang perlu dibuka? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Perlu dibuka adalah batin, mata hati. Al-Baqarah 115. Al-Baqarah itu apa? Kalau umumnya diartikan adalah sapi betina, alnya baik. Oh, sapi betina yang terbaik. 115 artinya apa? Jadi semua ayat Al-Quran, baik tulisannya maupun jumlah ayatnya, itu penuh dengan arti mutasyabihat. Al-Fatihah ayat 2, kenapa Alhamdulillahirabbil alamin? Karena ini adalah kesinambungan dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang kalau sudah ahad sudah tahu, otomatis akan berkasih sayang, akan memuji, akan berkasih sayang lagi. Itu otomatis, karena kemanapun kamu menghadapnya sudah benar-benar kuat ya, sudah benar-benar diawasi. Jadi bagi yang baru mohon surat Al-Anfal ayat 35 mohon dibuka dulu, karena kalau ini tidak dibuka, ini Al-Baqarah 115 ketolak. Bahkan Al-Fatihah nggak mau, ketolak juga. Kalau dibaca tiap hari, tapi kalau melakukan berat, nggak mau. Isi Al-Fatihah adalah kemanapun kamu menghadap, mau begini, itu disuruh memuji karena Tuhan seluruh alam. Kalau ini sudah dikerjakan, ini secara otomatis vibrasi akan selaras, resonansi. Dan mohon, ada kalimat mengamalkan berarti mengerjakan. Seperti sholawat, mengamalkan sholawat nariah itu nanti rezekinya begini.
betul tulisannya mengamalkan, berarti mengerjakan. Siapa arti daripada sholawat naria adalah menghormati orang kaya dan kita berbuat baik terhadap orang kaya itu rezeki pasti lancar. Bukan didawamkan, diucap. Lah kalau diucapkan ya ini contoh. Makan, 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 makan. 100 kali ya nggak kenyang-kenyang. Al-Quran apapun, kalimat apapun, kalau cuma diucap-ucap tidak akan ngepek. Karena kalimatnya mengamalkan amal soleh, ya kalimatnya. Perilaku baik. Jadi amal itu perilaku. Ya, jangan sampai, oh saya beramal. Lah kalau memberi sesuatu itu sudah. Yang beramal, ya maksudnya begini loh. Ada orang memberi rokok umpama. Saya beramal. Kalimatnya betul, tapi kalau tujuannya memberi itu salah juga. Beramal itu bergerak gitu loh, praktek. Kayak apa? Beramal itu bergerak. Ini saya bergerak memberi makan umpamanya. Tapi kalau beramal yang dimaksud memberi itu kan ada kalimat sedekah, sedekah, apalagi luas itu. Kasih, mengasihi, luas. Ya jadi mohon kita jangan terjebak oleh sistem kalimat. Dan mohon juga kalau resonansi tetap selaras, tetap ajek, istiqomah, hindari sebut nama kepada yang lebih tinggi. Ya, hindari sebut nama. Ngaprobos mau nyebut nama. Kalimatnya sering kebaca subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, berarti maha tinggi. Gusti Allah itu maha tinggi. Kalau mau nyebut pakai bahasa Arab dikasih huruf iya. Kalau sebut nama ya nggak sopan. Kita hidup bermasyarakat saja umpamanya. Ahmad umpamanya 20 tahun. Kepada Zaid 50 tahun nyebutnya Zaid. Nggak sopan. Itu menimbulkan vibrasi negatif. Di saat ada puzzle, hamba menyebut nama Tuhannya, tidak ada tambahan di depannya, itu akan menghasilkan vibrasi yang negatif. Contoh, mohon maaf. Kalau tahu ini nama siapa, nah ayo kita pelajari. Orang Indonesia kalau tahu ini yang punya nama siapa, bahwa ini ada Presiden Republik Indonesia, tidak akan berani nyebut nama karena ini data KTP, ini data Al-Quran. Artinya kenapa ditulis rata-rata selalu Allah gitu? Karena itu data Al-Quran. Kita sebagai hamba, makanya ada kalimat ya Robbi, ya Allah. Orang Jawa Gusti Allah. Di dalam data KTP tidak ada tulisan Bapak. Tidak ada tulisan Bapak, tidak ada tulisan Pak. Akan tetapi kalau sudah melihat wujud yang punya nama ini, otomatis Pak. Orang yang sudah usul, otomatis tidak akan nyebut nama yang ada Gusti, ya Rob.
atau ya Robbi bisa. Ya, karena kalau sebut nama vibrasi negatifnya akan tinggi sehingga bisa sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini yang berbahaya. Ya, kalau masyarakat Indonesia memanggil nama ini, memanggilnya nama tanpa di dulu ini di depan orangnya, akan mendapatkan apa? Kalau panggil nama di depan yang punya nama ini berhadapan, kalau berani nyebut akan mendapatkan efeknya apa? Siapa sebagai hamba, sebagai pasien berani nyebut nama akan mendapatkan efek sumum bukmun umyum fahum la yarji'un yang tidak terasa. Itu yang bahaya. Setelah mau meninggal kurang 40 hari baru penyesalan. Ya Allah, minta maaf, mohon saya hidupkan 5 menit saja. Sudah tidak bisa. Jadi mohon, banyak teman subscriber, kenapa nggak usul-usul? Hindari nyebut nama. Kita sendiri, kalaupun umpamanya ya, para subscriber umpamanya ada yang usianya 50, terus punya teman usianya 20 tahun. Yang 20 tahun itu selalu nyebut nama. Ini yang 50 tahun lama-lama minggir, menjauh. Ah, ngapain bergaul sama dia mah? Suka nyebut nama, malu-maluin. Orang yang usianya lebih tinggi dipanggil nama oleh yang usianya lebih rendah. Lama-lama yang usianya lebih tinggi menghindar. Bahkan lebih berani, kamu kurang ajar, nyebut orang tua nama. Bahkan langsung ada yang begitu. Ada yang gak berani nyebut, tapi lama-lama menghindar. Gusti Allah Sang Maha Tinggi. Ya, Gusti Allah Sang Maha Tinggi. Kalau kita sebut nama berbahaya, tidak akan usul-usul. Tidak akan usul-usul, berat. Lah kan kalau kita sama orang yang lebih tinggi, ya anak manggil bapaknya nama, itu kan ya bisa diomelin. Kamu anak kurang ajar manggil nama. Seorang istri manggil suami nama, seorang suami manggil istri nama. Itu tetap ada perlengkapannya. Ada pi, ada bahasa-bahasa yang lain untuk menggantikan atau yang disebut akidah akhlak. Jadi akidah akhlak mohon diluaskan, maknanya sangat amat luas ya. Mohon diluaskan, penjabaran kami ini jelas kurang luas. Jadi mohon diluaskan ya, mohon diluaskan dari segi apa saja. Ya, bagi yang baru mohon Al-Anfal ayat 35 dibuka dulu agar surat ini secara perilaku masuk, dikerjakan. Banyak orang membaca Al-Fatihah ayat 2 banyak. Tapi di saat mengerjakan berat, nggak bisa. Disuruh memuji seluruh alam. Ya seisinya maksudnya. Praktek memuji, bukan Alhamdulillah, bukan. Praktek memuji. Praktek makan gitu loh maksudnya. Lah kalau makan ya nggak kenyang-kenyang ya. Mohon cukup sekian ya, nanti diluaskan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.